Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya bisa membawakan materi tentang pentingnya ilmu pendidikan. Yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu robba yurabbi tarbiyatan. Istilah tarbiyah populer dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan Islam, yang dapat diartikan proses penyampaian atau pendampingan terhadap anak sehingga kita sebagai seorang pendidik dapat mengantarkan mereka ke arah yang lebih baik. Layaknya juga orang tua, yang dimana orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam hal pendidikan. Sebagai orang tua, kita bisa membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik dengan sesuai tuntunan agama, dan anak harus berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, serta selalu menghormati kedua orang tua. Karena dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi, pendidikan seperti apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Contohnya, pendidikan karakter yang dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan baik seorang anak, mengajarkan bagaimana caranya bersikap baik, sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan juga selalu mengajarkan kepada anak untuk selalu bertutur kata yang baik. Lalu, yang harus kita ketahui, tujuan dari pendidikan itu apa? Jadi, tujuan yang paling mendasar dari pendidikan yaitu terciptanya perubahan yang diharapkan dalam seluruh perubahan pada dunia kehidupan manusia. Dan Allah menginginkan seluruh perubahan itu terjadi di bawah naungan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak memandang bahwa pencarian pengetahuan itu, ya demi pengetahuan itu sendiri, tanpa merujuk kepada idealisme spiritual. Kenapa pengetahuan itu perlu dicari? Karena untuk meraih kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan pendidikan itu sangat penting sekali, karena membawa kepada perubahan yang positif yang ingin dicapai melalui proses atau upaya-upaya pendidikan. Baik perubahan itu terjadi pada aspek tingkah laku, kehidupan pribadi maupun masyarakat. Contohnya, yaitu kita harus menginternalisasikan atau menanam nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menunaikan kewajiban sebagai manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena bahwasanya manusia itu diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, pada ayat ini mengimplikasikan bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia di dalam Islam. Dari tujuan pendidikan, kita juga harus mengetahui kewajiban belajar dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya, kewajiban menuntut ilmu itu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam salah satu hadis yaitu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Belajar itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kita sebagai seorang muslim harusnya lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Karena dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya apalagi nasabnya. Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya.
Dan telah diterangkan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam sebuah asar disebutkan, ikatlah ilmu dengan tulisan, bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Dan dalam kata-kata mutiara orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, bahwa kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita, dimulai dari kita dilahirkan sampai akhir hayat kita. Kewajiban ini akan terus ada dan tidak akan terlepas hingga akhir hayat kita. Semoga kita dapat menjadi muslim yang dimuliakan Allah dengan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlepas dari kewajiban belajar, kita juga harus mengetahui kewajiban mengajar dalam Al-Quran. Bahwasanya dalam mengajar, Allah telah memerintahkan pada surah Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashyirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maksud dari ayat ini yaitu saat kita ingin mengajarkan sesuatu atau memberikan nasihat, hendaklah kita beritahukan dulu kepada orang terdekat kita. Contohnya, kepada keluarga kita terlebih dahulu. Karena memberikan nilai pendidikan kepada keluarga atau orang terdekat itu lebih utama, baru kemudian kerabat jauh, dan akhirnya seluruh manusia. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, peranan keluarga dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Hal ini menunjukkan orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak dalam upaya menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.